Hanya dari bahan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit ragi, ternyata hasilnya bisa jadi kue pukis jadul yang bisa ngembang dan sangat lembut seperti ini loh. Dan yang paling penting, cara bikinnya itu mudah nggak ribet sama sekali. Nah, daripada kamu penasaran, mending langsung saja kita buat. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 6 sendok gula pasir, kemudian pecahkan 1 butir telur kalian ke dalam wadah. Tambahkan juga sedikit garam dan perasa vanili supaya aromanya itu lebih wangi nggak bau amis telur. Aduk atau dikocok dulu sampai gulanya mencair dan telurnya sedikit agak mengembang. Untuk langkah selanjutnya, tuangkan sekitar 125 ml susu cair. Lalu tambahkan juga 1 sendok ragi instan. Langsung diaduk-aduk lagi sampai raginya larut dan tercampur merata. Nah, setelah itu tinggal masukkan 150 gram tepung terigu. Kalau mau lebih enak lagi, kamu bisa menambahkan 1 sendok susu bubuk. Lanjut tinggal dikocok kembali sampai tepungnya larut, menyatu, dan adonannya jadi halus. Jangan sampai lupa tuangkan sekitar 40 ml margarin yang sudah dilelehkan ya. Lanjut diaduk-aduk sampai adonannya itu lembut seperti ini. Aduk balik dengan spatula supaya bagian bawah adonan bisa tercampur dengan merata. Kalau adonannya sudah jadi seperti ini, sekarang tinggal kita tutup dan istirahatkan kurang lebih selama sekitar 1 jam. Biarkan raginya bekerja dengan maksimal. Setelah didiamkan, adonannya akan terlihat lebih ngembang, muncul banyak gelembung kecil, dan teksturnya jadi lebih kental. Pisahkan sedikit adonan untuk diberi pewarna. Fungsi adonan ini untuk nanti dijadikan hiasan di atas kuenya. Untuk warnanya disesuaikan saja dengan selera ya. Supaya lebih praktis saat menuang, kamu bisa memindahkan adonan ini ke dalam gelas takar atau ke wadah yang lain. Sekarang kita masuk ke tahap memanggang. Siapkan dulu cetakan kue pukis. Di sini aku menggunakan cetakan yang seperti ini. Cetakannya sangat tebal dan gak mudah gosong. Lalu panaskan dengan api paling kecil. Jangan lupa olesi setiap lubang cetakan dengan margarin. Setelah itu tinggal tuangkan adonan ke dalam cetakan. Tuangkan secara perlahan supaya tidak tumpah. Tuangkan adonannya jangan sampai terlalu penuh ya, karena adonannya nanti akan ngembang. Di tahap ini kamu juga bisa tambahkan topping di atasnya. Bisa dengan sisa adonan tadi yang sudah diberi pewarna. Atau bisa juga menambahkan keju, coklat, atau topping favorit lainnya juga tidak masalah. Setelah itu tinggal ditutup cetakannya dan masak sampai matang dengan sempurna. Tandanya kalau sudah matang itu, biasanya bagian bawahnya berwarna kecoklatan cantik, bagian atasnya padat dan lembut, dan wanginya sudah kecium sampai ke rumah tetangga. Nah, kalau sudah seperti itu tandanya sudah matang. Tinggal langsung saja angkat satu persatu dan biarkan dulu sampai agak dingin. Setelah itu, tinggal pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk disajikan. Dan inilah dia hasil akhirnya. Cara membuat kue pukis jadul yang sangat lembut, wanginya itu sangat menggoda, kuenya sangat ngembang, dan bisa matang sempurna. Ternyata, cara bikin kue pukis jadul ini sangat mudah sekali loh. Nggak perlu bahan yang aneh-aneh, dan pastinya nggak ribet sama sekali. Tapi rasanya itu beneran enak banget.